Wirausaha ini sekarang bukan menjadi pilihan terakhir ya, tetapi justru bisa menjadi pilihan yang pertama. Karena dengan wirausaha ini kita bisa unlimited income. Nah, mengubah kesulitan menjadi kemudahan, mengubah keterpaksaan gitu ya menjadi sebuah peluang, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Hari ini kita bisa melaksanakan tasyakuran wisuda untuk mahasiswa FEBUAD yang harusnya wisuda periode Juli, tapi karena ada PPKM maka wisudanya baru dilaksanakan akhir Agustus dan awal September ini. Ada jumlah wisuda sebanyak 179 wisudawan dari berapa prodi? Dari 5 prodi, 4 prodi S1 dan 1 prodi S2 MM. Sejumlah 179 ini IPK rata-rata sebesar diraih sebesar 3,56. Kemudian yang cum laude dari peserta wisuda sebanyak 61,45%. Alhamdulillah. Ini berarti harapannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi kita berharap bahwa lulusan FEBUAD saat ini adalah lulusan yang punya pribadi yang tangguh. Kemudian tangguh artinya bahwa lulusan FEBUAD bisa pantang menyerah, dapat diandalkan menghadapi semua keadaan. Misalnya dalam keadaan COVID-19 ini, karena banyak tantangan baik dari segi persaingan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri maupun tantangan yang lain, sehingga ini harus dibekali mahasiswa kita untuk bisa tangguh tadi. Jadi harapkan bisa lolos ujian. Menggunakan jurus apa biar tangguh? Jurus membangun karakter soft skill, terutama soft skill yang ditanamkan kepada mahasiswa kami baik melalui mata kuliah maupun melalui pelatihan soft skill. Soft skill, hard skill? Ya, hard skill juga. Jadi di sini selain soft skill juga hard skill. Jadi keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Dan juga di sini kenapa di sini FEB mempunyai tagline SIP? Karena memang ini sesuai dengan visi dari FEBUAD, yaitu menjadi fakultas yang unggul di bidang ekonomi, bisnis, dan entrepreneurship, berwawasan global, dan berdasarkan nilai Islam. Di sini ada 3 kata kunci dalam SIP ini, yaitu S-nya adalah spiritual, kemudian I, integrity, dan ke profesional, P-nya profesional. Jadi diharapkan lulusan UAD ini dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, baik di organisasi maupun di masyarakat, itu harus didasari nilai Islam sesuai dengan visi dan misi FEBUAD, dan juga harus punya integritas yang tinggi, menjadi pribadi yang utuh, yang jujur, yang punya komitmen dan konsisten. Selain itu juga yang bisa profesional dalam menjalankan tugasnya. Itu harapan kami. Kalau lulusan itu sekitar 3.000-an lebih ya, sejak berdiri ya. Okay. Untuk lulusan FEBUAD ya, di masa saat ini kita tetap harus tangguh meskipun masa sulit. Jadi jangan melo meskipun kita lulus di masa yang galau.
ada pilihan ketika kita lulus, yaitu BMW, bekerja, melanjutkan studi, atau wirausaha. Nah, kalau bekerja, kita jangan pernah putus asa, kita cari yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan keilmuan, dan juga cita-cita kita seperti apa gitu ya, dan melihat adanya potensi saat ini, misalnya di bidang digital marketing, kemudian IT, dan juga kita harus beradaptasi atau transformasi dari offline menjadi online. Nah, untuk melanjutkan studi, kita juga harus punya cita-cita futuristik. Ya, misalnya kita ingin bercita-cita menjadi dosen atau menjadi peneliti yang memang dibutuhkan pendidikan minimal S2 bahkan S3. Nah, yang menarik lagi adalah wirausaha. Jadi dari BMW tadi, wirausaha ini sekarang bukan menjadi pilihan terakhir ya, tetapi justru bisa menjadi pilihan yang pertama. Karena dengan wirausaha ini kita bisa unlimited income. Nah, mengubah kesulitan menjadi kemudahan, mengubah keterpaksaan gitu ya menjadi sebuah peluang, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan hikmahnya adalah kita harus bisa beradaptasi secara luas. Kreativitas dan inovasi kita menjadi yang utama dalam menghadapi saat ini dan menjadi alumni yang tangguh dan sip ya. Artinya kita bisa beradaptasi, melihat tren pasar, kemudian kebutuhan apa selama pandemi, kita ciptakan sebuah produk, baik itu produk jasa ya, ataupun produk secara langsung yang bisa dijual atau dinikmati oleh pasar ya. Sebagai contoh, ketika saat ini orang melihat bahwa kesehatan adalah yang utama ya, mereka mencari produk-produk kesehatan ya, herbal, makanan, minuman, supaya menjaga stamina dan tidak terinfeksi oleh virus corona. Nah, ini menjadi sebuah peluang yang bagus. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kepraktisan, yang dulunya orang itu harus datang ke restoran, harus beli secara langsung ke toko. Nah, saat ini untuk menjaga kesehatan mereka stay at home. Nah, ini menunjukkan adanya peluang ya di bidang digitalisasi ya. Jadi pengiriman, dropship, delivery ini menjadi sebuah peluang yang baru. Maka dalam wirausaha ini kita harus punya sebuah impian, visi dan misi, serta berani sukses dan berani gagal, atau berani gagal, berani sukses. Ya, terima kasih.